Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Mendengar nama Putri Duyung, pasti kamu akan membayangkan sosok seorang wanita cantik yang duduk di tepi laut dengan tubuh setengah manusia yang berekor ikan. Tapi, pernahkah kalian mendengar Putri Duyung yang disebut sebagai Rusalka? Nah, Rusalka merupakan salah satu legenda mitologi dari rakyat Slavia yang berwujud Putri Duyung yang digambarkan dalam versi horor. Bagi kamu yang ingin tahu cerita dari legenda Rusalka sendiri, kita akan bahas di segmen Scary Tale di video selanjutnya. Dan sekarang, aku akan bahas dulu film Rusia yang mengangkat tentang cerita Rusalka itu sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia alur cerita The Mermaid Lake of the Dead atau Rusalka Ozero Mjorvik Part 1. Dulunya ada sebuah legenda dari Rusia yang menjelaskan seorang pria tidak boleh pergi ke danau pada malam hari. Karena di sana Putri Duyung sedang menunggu pria manapun untuk diperdaya hingga memberikan cinta kepadanya. Sekali kau tergoda, dia akan menarikmu ke dasar laut. Tapi jika kau melawan rasa cintamu, kau tidak akan dimaafkan. Putri Duyung akan memisahkanmu dari orang yang kau cintai. Lalu dia akan menyiksamu sampai kematianmu nanti. Nah, cara untuk menyelamatkan dirimu dari kutukan itu adalah kau harus memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu sebagai tumbal satu persatu. Dan sekarang kutukan itu kembali terjadi kepada seorang pria. Dia bernama Misa. Kita langsung diperlihatkan Misa yang sedang berada di dekat danau pada malam hari. Terlihat pasangannya bernama Anya sedang memanggil Misa dan memintanya untuk menghentikan semua ini. Anya meminta Misa jangan mengatakan apapun. Diam dan dengarkan aku. Setelah Misa jatuh, Anya meminta ke arah danau untuk mengembalikan Misa dan diganti dengan dirinya. Sekejap Misa pun keluar ke permukaan danau dengan keadaan yang sadar. Anya dengan cepat menolongnya. Namun, karena janji pertukaran nyawa telah diminta Anya, maka sesuatu pun terjadi kepadanya. Dua 20 tahun telah berlalu. Kini kita berkenalan dengan anak dari Misa yang sudah tumbuh dewasa bernama Roma. Dia adalah seorang perenang. Suatu hari, dia sedang latihan dengan tunangannya yang bernama Marina. Marina meminta Roma untuk menceritakan tentang rumah masa lalunya. Roma bilang sudah 20 tahun dia tidak tinggal di sana. Marina ingin mereka memperbaiki rumah itu agar menjadi tempat tinggal mereka setelah menikah nanti. Roma hanya tersenyum dan lanjut mengajari calonnya yang tidak pandai berenang itu. Tidak hanya berdua, di tempat itu juga ada Ilya, teman Roma. Dia bilang ke Marina kalau besok dia akan mengajak Roma sebentar untuk mempersiapkan pesta bujang sebelum dia menikah nanti. Setelah mengobrol, Ilya dan Roma berlomba renang sebentar untuk mengetes kemampuan mereka. Roma meminta agar Marina tetap di tempat dan tak perlu takut dengan air. Saat mereka berlomba, Marina mencoba untuk belajar sendiri. Roma berhasil mengalahkan Ilya dan sekejap dia melihat ke arah Marina yang tidak muncul di permukaan air. Sejak kejadian di kolam, Marina marah kepada Roma karena meninggalkannya yang tak pandai berenang. Setelah itu, Roma segera pergi dengan Ilya menuju ke rumah lamanya untuk mempersiapkan pesta yang akan dibuat. Sedangkan di rumah, Marina cerita kepada kakak Roma yang bernama Olga tentang rumah lama mereka yang menjadi kado pernikahan dari ayah Roma buat mereka. Olga kaget mendengar tentang ayahnya yang sudah lama tak ia jumpai. Marina bilang mereka juga tidak ketemu dengan si ayah, tapi ayahnya hanya mengirimkan akte, kunci, dan menyuruh mereka untuk menjual rumah itu. Namun, Marina berpikir daripada dia jual, lebih baik diperbaiki untuk mereka tinggali. Olga bilang, dia sudah 20 tahun tidak bertemu dengan ayahnya itu. Kita beralih ke Roma yang telah tiba di rumah lamanya. Ilya nanya, apa sebenarnya yang terjadi kepada ayah Roma? Roma bilang, ibunya meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, dan semenjak itu, ayahnya menjadi seperti orang gila. Saat kejadian itu, Olga dan Roma sedang berada di rumah kakeknya. Dan semenjak kejadian itu juga, ayahnya langsung pindah dan tidak pernah bertemu dengan kedua anaknya hingga kini. Roma bilang, dia sangat kecil waktu itu. Dan dia juga nggak kenal dengan ayahnya jika bertemu nanti. Saat masuk di dalam, rumah sangat gelap. Roma dan Ilya menuju ke ruang bawah untuk menyalakan listrik. Di situ, mereka lihat air tergenang sudah memenuhi lantai ruangan dari rumah yang tidak terurus tersebut. Tiba-tiba,
Teman-teman mereka pada datang ke rumah itu atas ajakan Ilya. Roma sedikit kesal kepada Ilya yang mengajak mereka semua untuk berpesta. Padahal, niatnya ingin memperbaiki rumah. Roma tidak suka dengan pesta yang dibuat Ilya. Dia menyuruh mereka menikmati acara yang mereka buat. Sedangkan dia ingin keluar untuk menenangkan diri. Dia menuju ke danau dekat rumah, tempat di mana ibunya tenggelam dulu. Roma mencoba menenangkan diri dengan berenang di danau itu. Dan beberapa saat kemudian, dia merasa ada orang lain yang juga menceburkan dirinya ke danau. Namun, dia tidak melihat siapapun. Merasa tidak nyaman, Roma pun naik ke atas. Namun, dia melihat seorang wanita yang sedang memakai bajunya. Wanita itu sedang menyisir rambutnya yang basah, seperti habis mandi di danau. Seperti terhipnotis, Roma mendekat ke arahnya dan menciuminya. Wanita itu menanyakan, "Apakah kau mencintaiku?" Di rumah, Olga menceritakan kepada Marina kalau dulu ibunya dan dia suka membaca keberuntungan nasib dengan melihat ke arah dua cermin yang berlawanan untuk menemukan keberuntungan. Marina nanya, "Apakah kau melihat keberuntungan itu?" Olga menjawab tidak, karena dia tidak percaya dengan hal seperti itu, tidak seperti ibunya. Tapi Olga percaya dengan mitos kekuatan rambut. Setelah mengobrol, Olga pun pulang. Marina yang sendiri di rumah mencoba menghubungi Roma, namun dia tidak mengangkatnya. Kembali ke danau, hingga pagi, Roma tidak kembali. Semua teman-temannya mencari, hingga menemukannya di tepi danau. Saat terbangun, Roma menanyakan tentang gadis yang dia temui tadi malam. Teman-temannya mengira kalau Roma hanya mengigau. Namun, Ilya menemukan sisir wanita yang terjatuh, dan dia pun membawanya. Singkat cerita, mereka pun kembali. Roma tidak menceritakan apapun yang terjadi kepada Marina. Dan saat Marina ingin mencuci baju Roma, dia melihat sisir wanita yang berada di tumpukan baju kotor Roma. Dia pun tidak mau berpikir buruk tentang calon suaminya itu. Di tempat lain, Roma yang sedang tidak enak badan tetap latihan. Pelatihnya pun tetap menyuruhnya menambah waktu latihan hingga pulang agak malam. Padahal, Marina tengah menunggunya untuk makan malam. Saat mandi untuk bersiap-siap pulang, dia merasakan keanehan. Dia mendengar suara wanita yang tidak asing dia dengar. Wanita itu mengatakan, "Apakah kau mencintaiku?" Ya, suara ini sama dengan suara wanita yang dijumpainya dekat danau semalam. Sesampainya di rumah, Roma beristirahat karena dia mulai sakit. Setelah Marina memberikan teh kepada Roma, dia kembali beristirahat. Dalam igauannya, Roma mengatakan, "Aku tidak mencintaimu." Marina agak bingung mendengar igauan calon suaminya itu. Setelah Roma tidur, Marina menceritakan kepada calon kakak iparnya Olga mengenai keadaan Roma yang sedikit aneh. Dia juga memperlihatkan sisir yang ia temui di baju kotor. Olga menyuruh Marina untuk tidak perlu khawatir dan berpikir buruk. Dia menyuruhnya untuk beristirahat agar lebih tenang. Setelah berbicara kepada Marina, Olga sadar kalau dia pernah melihat sisir itu sebelumnya. Dia mengecek foto lama orang tuanya dan menemukan gambar sisir itu di salah satu foto. Di sisi lain, Marina merasa rumahnya seperti bergetar. Saat dia mencari Roma, dia melihat kekasihnya itu sedang berada dengan orang lain di kamar mandi. Saat ia buka, tidak ada siapapun. Namun, dia melihat sisir yang sebelumnya sudah berada di dalam bathtub. Dia terbangun dari mimpinya. Besoknya, pertandingan Roma dimulai. Saat masuk ke dalam air, imajinasi Roma berubah seperti sedang berada di danau. Roma diselamatkan oleh tim perlombaan. Saat di rumah sakit, dia menceritakan kepada Marina, Ilya, dan Olga tentang gadis yang ia temui di danau. Dia selalu ada di dalam pikirannya setiap ia menutup mata. Dia juga ingat terkadang wajahnya seperti hewan buas. Kakaknya lanjut menanyakan, apa saja yang Roma ingat saat di danau. Roma bilang, gadis itu memakai bajuku. Aku tertarik kepadanya. Aku ciuman dengannya. Hingga aku merasa tidak bisa bernapas lagi rasanya. Marina yang mendengar pengakuan Roma itu jadi patah hati dan langsung pergi. Roma mengejarnya. Sesaat, Marina mendengar suara yang mengatakan, dia tidak membutuhkanmu.
Roma mengikuti Marina ke sebuah kamar dan melihat ia di balik tirai dengan air yang berceceran di bawahnya. Saat ia buka, Marina berada di ruangan itu. Namun di depan pintu, Marina lainnya juga datang. Marina, Olga, dan Ilya segera membawa pergi Roma dari rumah sakit. Ilya menyuruh agar mereka segera ke danau untuk mencari tahu gadis itu. Tapi, Olga bilang mereka harus bertemu seseorang terlebih dahulu. Olga mengajak mereka ke rumah ayahnya yang sekarang. Olga tanya kepada ayahnya, mengapa ia memberi rumah itu kepada Roma. Olga juga bilang, Roma melihat seorang gadis berambut panjang dekat danau. Dan sekarang, Roma sedang sakit. Misa yang kaget mengatakan itu tidak mungkin. Marina memperlihatkan sisir yang dibawa dari danau itu. Misa sendiri tidak ingin mengingat masa lalunya itu. Dia menyuruh mereka segera pergi dari rumahnya. Olga kembali nanya tentang apa yang terjadi sebenarnya 20 tahun yang lalu tentang kematian ibunya. Dia tidak ingin adiknya juga mengalami hal yang sama. Ayahnya terdesak dengan pertanyaan Olga. Akhirnya dia bilang kalau ibunya meninggal karena tenggelam di danau itu 20 tahun yang lalu. Mendengar keributan, Roma masuk ke rumah. Misa menyarankan anaknya tersebut agar tidak bicara dengan gadis di danau itu lagi, karena gadis itu akan membawamu pergi selamanya. Ayahnya menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana gadis yang ia temui di danau itu selalu bertanya kepadanya, apakah kau mencintaiku? Misa tidak pernah menjawab, walau dia selalu tersiksa dengan bayang-bayangnya. Suatu ketika, saat Misa di danau, ibu mereka menemukan cara sebelum Misa dibawa selamanya. Sejak saat itu, bukannya Misa mengingat kenangan istrinya, malahan dia tetap teringat gadis itu hingga sampai saat ini. Gadis itu selalu hadir setiap Misa menutup mata, selalu melukis gadis itu di rumahnya karena dia tidak dapat dilupakan. Olga nanya, cara apa yang sebenarnya ibunya lakukan? Misa tidak tahu, karena pada saat itu, dia sedang tenggelam di danau. Saat ia sadar, istrinya yang di dermaga langsung dibawa ke dalam danau. Lagi pula, apa yang terjadi kepada ibunya tetap tidak menolong Misa untuk melupakan si gadis sampai saat ini. Dan dia takut hal yang sama juga terjadi kepada Roma. Marina nggak bisa membiarkan Roma seperti itu. Dia langsung mengambil sisir dari tangan Misa dan berencana melihat gadis itu langsung di danau. Mereka berempat langsung menuju ke sana. Sesampainya di rumah lama, Olga menyuruh Roma beristirahat di rumah untuk dijaga Marina. Sedangkan dirinya bersama Ilya menuju ke danau. Hari semakin terang. Ilya menunjukkan tempat di mana ia menemukan Roma saat pingsan kemarin bersama sisir itu. Olga menyuruh Ilya untuk menyelam ke danau. Saat menyelam, dia menemukan sebuah batu nisan bertuliskan nama Lisa Grigorieva. Selain itu, dia juga melihat ada beberapa mayat pria terkena kutukan yang utuh di dasar danau. Dia segera menuju ke permukaan untuk mengabari ke Olga. Ilya mengatakan kepada Olga, nama gadis itu adalah Lisa Grigorieva. Di rumah, Marina mencoba mengambil air di sumur. Saat mengangkatnya, dia mendapat seekor ikan yang membuatnya terkejut. Dia juga mendengar suara dari sumur. Dia mengikuti wanita yang dilihatnya di pondok itu. Saat di dalam, dia mendengar suara yang berasal dari cermin tua yang mengatakan, ambil milikmu dan berikan aku orang yang kamu cintai. Tiba-tiba, semua lilin di rumah itu menyala dengan sendirinya. Dan seorang gadis berada di dekat cermin tadi. Kata-kata itu berulang diucapkan si gadis. Setelah sampai di rumah, Marina mengabarkan ke Roma kalau dia melihat wanita itu. Roma bertanya, siapa yang kau maksud? Marina mengatakan kalau wanita itu adalah ibu Roma. Nah guys, itu tadi alur cerita The Mermaid Lake of the Dead part 1. Dan akan kita lanjutkan ke part 2 di video berikutnya. Jadi, ditunggu ya.